وإذا مرضت فهو يشفين. Tata cara sholat di pesawat. Nah, ini dia nih. Bagaimana sakit kan sudah tayamum bagi yang tidak mendapatkan air, sudah berwudu bagi yang bawa botol kids pray dan ada airnya. Oke. Sekarang kita sudah tayamum atau sudah berwudu. Mau sholat di pesawat. Sholat sunnah di pesawat karena orang yang melakukan perjalanan jauh disunnahkan memperbanyak sholat sunnah. Iya. Tapi sholat sunnah di pesawat ataukah di mobil bus perjalanan turun dari Makassar tidak dianjurkan berdiri. Cukup duduk saja di kursi bus. Ini saja. Baca doa iftitah, kemudian ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sujud. Duduk antara dua sujud. Sujud lagi. Baru naik lagi di rakaat kedua. Ruku lagi. I'tidal. Kemudian sujud. Duduk antara dua sujud. Kemudian sujud lagi. Baru tahiyat. Di mana ya setelah kita tahiyat salam ke kanan, salam ke kiri. Dimanapun mobil itu melaju, berlari, menghadap, maka di situ kiblatnya kita. Untuk salat sunnah, tidak mesti menghadap kiblat. Tapi kalau salat wajib, tidak boleh tidak. Wajib berdiri di awalnya dan wajib mencari posisi kiblat yang benar. Ya, oke. Sekarang anggaplah kita perjalanan dari Makassar menuju Jeddah. Dapat waktu sholat. Anggaplah sholat duhur dan sholat asar. Ya, sholat duhur dan sholat asarnya ini dijamak, digabung. Ya, dan diqasar, diringkas dari 4 menjadi 2. Sudah 2 sholat duhur, kemudian ambil lagi sholat asar, 2 rakaat. Ya, karena ini adalah sholat wajib, maka kita berdiri dulu, cari posisi kiblat. Anggaplah kiblatnya sudah sesuai, kiblatnya di sana, maka langsung berdiri. Allahu Akbar. Baru duduk. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar di rakaat kedua. Ada rukuknya, kemudian i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud terakhir, kemudian duduk tahiyat. Sudah tahiyat innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai 2 rakaat. Ini kalau posisi langsung menghadap kiblat. Sekarang ternyata kita ini meninggalkan Jeddah mau kembali ke Makassar. Biasanya itu rata-rata kita dapat salat subuh di pesawat. Oke? Nah, bagaimana caranya? Nah, sementara kiblat ada di sana. Kiblat ada di sana. Sementara pesawat menghadap ke Makassar. Kursinya begini. Nah, setelah selesai wudu atau tayamum, kita berdiri dulu begini. Cari dulu kiblat. Menghadap ke kiblat.
Ya, caranya gini. Misalnya salat subuh, berniat salat subuh karena Allah. Allahu Akbar. Sudah itu langsung, karena sempit biasanya tempat duduk tak ini. Baru duduk di kursi, barulah setelah posisi duduk sudah bagus, kaki pastikan lurus, jangan begini. Kaki lurus ke sana. Barulah baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Atau doa iftitah yang kita baca, yang kita hafal. Contoh, wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Barulah baca doa, baca surah Al-Fatihah, baca ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal. Setelah itu ruku, Allahu Akbar. Samiallahu liman hamida. Rabbana walakal hamdu hamdan. Baru sujud. Baru duduk antara dua sujud. Allahumma gfirli warhamni wajib. Sujud lagi, Allahu Akbar. Baru naik di rakaat kedua, bersedekap. Sudah Fatihah, baca surah, kemudian ruku, Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Sujud, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal. Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, Allahumma gfirli warhamni. Sujud lagi. Kemudian duduk tahiyat. At-tahiyatu lillah. Sampainya selesai syahadat, kemudian sampai terakhir innaka hamidum majid. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai salat subuhnya. Intinya wajib berdiri menghadap kiblat dan takbiratul ihramnya masih posisi berdiri. Ya, nanti setelah takbir baru kembali ke posisi duduk sesuai dengan arah kursi pesawat. Ya, silakan. Tidak dibuka sepatu sandal. Iya. Kecuali berwudu. Kecuali berwudu tadi menggunakan kit spray, dibuka dulu sepatu dan kaos kakinya. Jadi pada saat sholat dipasang lagi kembali. Sebelum sholat ya, dipasang lagi kembali kaos kaki, sepatu. Iya. Tetap dipasang. Jadi kita sholat pakai kaos kaki, pakai sandal atau sepatu. Dan Nabi itu sering sholat dalam perjalanan tidak buka sepatu. Iya, beliau sholat, bahkan beliau pernah sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi waktu itu masih pasir, belum ada tegelnya kayak ini. Itu beliau sholat menggunakan sepatu. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, di sepatumu ada najis. Maka Rasulullah buka sepatunya, lanjutkan sholatnya. Begitu. Jadi sholat menggunakan sepatu itu boleh, hukumnya sunnah. Ya, tetapi bukan di masjid. Ya, tapi kalau polisi tentara itu bunda di atas, itu dia tidak buka sepatunya itu di Masjidil Haram. Di depan Ka'bah dia sholat itu sepatu polisi, tentara, petugas enggak ada yang pernah buka sepatu. Ya, bahkan berwuduknya itu kalau petugas tentara itu berwuduknya itu dia tidak buka sepatu, dia hanya usap khuf bagian atasnya begini. Itu sunnah juga hukumnya. Orang yang perjalanan, ya, yang malas membuka sepatu, tidak usah buka sepatu karena apalagi kalau perang kan tidak buka sepatu. Pada saat wudu dia hanya usap bagian khuf bagian atasnya. Sini juga. Itu saudunya. Tapi ini masuk dalam pembahasan fikih. Fikih ya. Ada dalam fikih, ada juga dalam hadis dalam Sahih Bukhari, as-salatu an-na'alain. Hukum salat menggunakan sandal atau sepatu. Ada dalam pembahasan. Intinya yang begini perlu juga kita paham karena bahagian dari ajaran agama. Tapi kalau kita berbicara travel itu belum banyak travel di Indonesia atau di Bulukumba di Makassar ini yang detail manasiknya belum.
Makanya pada saat dia sholat, rata-rata itu jamaah umroh kalau pulang dari Mekah, dari Jeddah pulang ke Indonesia, salat subuhnya itu rata-rata tidak menghadap kiblat awalnya. Langsung saja sholat sama dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh, tapi sholat wajib tidak boleh. Wajib menghadap kiblat, wajib berdiri di awalnya. Kalau tidak berdiri dan tidak menghadap kiblat, batal sholat subuhnya, tidak diterima. Karena itu persyaratan wajib berdiri bagi yang mampu, wajib menghadap kiblat. Tidak boleh tidak. Oke ya, paham sampai sini ya?